Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ulama'ana wa asatidatina ulama hasan laina wa khusus muallif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Shallillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini, pagi pertama di bulan Ramadan, mudah-mudahan satu bulan ke depan kita bersama-sama lebih meningkatkan kualitas iman kita, kualitas Islam kita, dan kualitas keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memudahkan langkah kita untuk menggapai ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kutai Timur setiap subuh atau istilah kuliah subuh akan mengadakan kajian kitab Nasaihul Ibad di beberapa masjid yang sudah tergabung, dan insya Allah kajian tersebut akan berkelanjutan, yaitu bab akan berkelanjutan, dan para asatid yang bertugas mudah-mudahan mereka semua diberi kemudahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sudasi, dimulai dari bab sudasi, yaitu bab wa fihi sab'u asyaratan. Di dalam bab sudasi ini sudah ada beberapa bab yang kita kaji di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa bab yang sudah kita kaji di tahun-tahun sebelumnya, dan pada Ramadan kali ini kita sepakati dimulai dari bab sudasi, yaitu bab tentang 6 pokok dan 6 makalah. Wa fihi sab'u asyaratan mau'izatan sintani khabarani wal baqi atharun. Di dalam bab ini ada 17 nasihat, 2 khabarani wal baqi athar, yaitu hadis dan asar. Di dalamnya kita akan mengkaji apa? Di dalam kitab ini nanti adalah hadis-hadis Nabi, juga asar-asar para sahabat. Al-maqalatul ula, adapun makalah yang pertama. Jadi makalah ada 6 ya, ada 6, di mana di situ setiap makalah akan menyebutkan 6 perkara.
Adapun makalah yang pertama adalah qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a hunna gharibatun." Adapun 6 perkara, ada 6 perkara hunna gharibatun, di mana 6 perkara ini sangat asing, menjadi asing. Ba'idatun 'anil munasabah. 6 perkara ini akan menjadi hal yang tidak pantas fi sittati mawadhi', jika ditempatkan di 6 tempat. Apa itu 6 perkara ditempatkan di 6 tempat? Al masjidu gharibun. Al masjidu, adapun masjid, gharibun itu akan terlihat asing. Masjid dianggap asing, dianggap aneh idza kanal masjid mabniyan, tatkala masjid itu dibangun di tengah-tengah pemukiman, akan tetapi fi ma baina qaumin la yusalluna fi, di tengah-tengah kaum yang dimana di kaum tersebut tidak sholat di dalamnya. Masjidnya ada tapi orangnya tidak ada yang sholat, ataupun ada tapi sepi masjidnya. Masjid hanya semangat dibangun, tapi untuk memakmurkan masjid ini sulit. Tidak dimakmurkan masjidnya Allah. Dianggap oleh Rasul itu nanti ada. Nanti itu ada keadaan masjid itu orangnya tidak ada, yang meramaikan tidak ada, tapi masjidnya banyak. Itu dianggap Nabi hal yang aneh. Wal mushaf gharibun. Wal mushafu gharibun, yang kedua adalah mushaf Al-Quran. Mushaf itu dianggap aneh jika apa? Fi manzili qaumin la yaqra'una fi, di dalam rumah, akan tetapi orang penghuninya tidak membacanya. Ada Al-Quran, kok ternyata Al-Quran itu hanya untuk pajangan. Al-Quran hanya untuk misalkan akad nikah, dikasih pita, mau dibaca istrinya, jangan, itu kenang-kenangan. Al-Quran kok dibuat kenang-kenangan. Dianggap Nabi itu hal yang aneh. Wal Qur'anu gharibun, dan isi di dalam Al-Quran itu dianggap aneh oleh Nabi idza kana mahfudun, apabila dihafalkan fi jawfil fasiq, jika dihafalkan oleh orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Orang fasik itu fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi, yaitu orang yang di dalam hatinya dia iman, akan tetapi dia tahu ini Al-Quran, dia hafalkan, dia tahu kalau menghafal itu adalah hal yang baik, akan tetapi dia tidak mau mengamalkan isi di dalam Al-Quran. Isinya Al-Quran itu apa? Isi Al-Quran ya perilaku kita. Sudah tahu Al-Quran itu melarang makan barang haram, ya dia sepelekan. Sudah tahu di dalam Al-Quran itu tidak boleh durhaka terhadap orang tua, dia malah menjauhi orang tuanya. Di dalam Al-Quran itu orang yang bekerja keras itu dipuji oleh Allah, dia malas-malasan di dalam bekerja. Pokoknya segala perilaku kita itu Al-Quran di dalamnya termuat secara tersirat maupun tersurat. Maka istrinya Nabi pernah menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat, sebenarnya Nabi Muhammad itu
perilakunya seperti apa sih? Saya itu ingin tahu perilakunya Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu Nabi Muhammad ngapain saja? Biar saya ini bisa mengikuti, karena saya ini ingin sempurna, ingin seperti Nabi Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad jalannya, misalkan saking saking senengnya sama Nabi Muhammad, bahkan jalannya Nabi itu diikuti. Contoh, jenengan dari rumah menuju ke Masjid Al-Ikhlas, itu jalannya lewat gang mana? Itu sahabat ketika melihat Nabi itu diikuti. Oh, dia lewat gang sebelah, itu sampai diikuti. Padahal sama-sama lewat gang yang sebelah lain, itu juga sampai masjid. Tapi gara-gara ingin seneng Nabi, itu jalannya mana, beloknya kemana, itu diikuti, Pak. Artinya ada sahabat-sahabat itu ingin secara perilaku ingin seperti Nabi Muhammad. Dijawab oleh beliau, yaitu kana khuluquhul Quran. Jadi istri beliau menyampaikan, kalau ingin ikut perilakunya Nabi Muhammad, ya Al-Quran itu isinya. Al-Quran, ya sudah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ketika engkau sesuai dengan perilaku yang dipuji Al-Quran, perilaku yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka engkau sejatinya mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala hal, dari segala hal. Dan orang yang menghafal Al-Quran tapi dia fasik, tidak ada keinginan untuk mengamalkan, itu dianggap Nabi aneh. Loh, Al-Quran itu dihafalkan sebenarnya kan untuk lebih memudahkan ingat, Pak ya. SOP orang baca cara berkendara. Oh, pertama hidupkan mesinnya misalkan. Oh, langsung nanti ngoper gigi, harus koplingnya dimasukkan. Kalau nggak sesuai SOP kan salah. Nanti ketika mau belok rating dulu. Nah, dia mengendarai sambil belajar di dalam. Ntar saya mau belok, gimana caranya belok, baca dulu. Ya nabrak, Pak, nabrak. Artinya SOP itu memang untuk dipahami, dipahami. Al-Quran juga demikian. SOP, cara-cara kita hidup di dunia, yaitu apa? Tuntunannya Al-Quran. Kamu mau rumah tangga, kamu mau mendidik anak, mau berbakti pada orang tua, berserawung dengan tetangga, pokoknya Al-Quran. Itulah Rasulullah yang ketika ditanya bagaimana kalau Rasulullah itu setelah tiada, setelah meninggal dunia, bagaimana para hidup sahabat, kemana kalau ada masalah, kemana, ya ke Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dihafalkan oleh orang yang fasik, tidak mau mengamalkan, itu dianggap aneh oleh Rasulullah. Kemudian warrajul al-muslim wal mar'atu al-muslimatu, yaitu perempuan, selanjutnya itu perempuan al-muslimah, yang muslimah, as-salihah, yang saleh. Seorang perempuan atau istri yang salihah itu dianggap aneh oleh Nabi. Fiyati rajulin zalimin, di tangan orang yang, di tangan suami yang zalim. Ada istrinya ini orang yang soleh, solihah, orang yang solihah. Ini suaminya naudzubillah misalkan,
sukanya mabuk-mabukan misalkan. Istrinya mau ceramah, Pak ayo anterin saya naik motor, nganterin pakai celana pendek, tidak pakai kaos, udel bodong misalkan. Pokoknya rambutnya panjang sambil mabuk, istrinya ceramah, kan kurang pas. Nah Nabi nyindir Pak, jadi Nabi Muhammad nyindir seperti itu adalah hal yang aneh, adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Warrajulu al-muslim, dan laki-laki muslim as-salih gharibun fi yatim ro'atin rodiyatin, yaitu suami yang baik, yang muslim, yang salih, itu dianggap aneh apabila dengan atau bersanding dengan perempuan yang rodiyah, yang jelek, yang idza kana fi ma'asyirati imra'atin wadhi'ah fil hasbi akirah fin nasab. Perempuan yang hina, perempuan yang secara nasab ini memang ya misalkan tidak hanya nasabnya saja, bolehlah kalau nasab itu bapak ibunya itu memang orang yang jauh dari agama, akan tetapi nasab anaknya tersebut adalah orang yang baik, itu masih mending. Ini ditambah lagi sudah orang tuanya seperti itu, buruk akhlaknya, anaknya juga buruk juga, dinikahkan dengan orang yang laki-laki soleh. Ini menurut Nabi ini kurang pas. Maka dari itu ini adalah nasihat kita sebagai orang tua, mencarikan jodoh untuk anak-anak kita, cari yang baik. Jangan wes pokoknya kamu nikah sama itu loh dek, kamu nikah sama itu nduk, nanti kamu akan kaya raya. Pokoknya nikah sama itu misalkan. Pokoknya agama tidak memandang apakah dia itu kaya atau pintar atau alim atau orang biasa. Yang penting hal yang tidak terpuji, ketika itu sudah masyhur di tengah masyarakat, dikatakan oleh Nabi kalau bisa jangan. Orang sudah benar-benar bahasa kampungnya itu dianggap gento, benar-benar orang yang dianggap gento ya. Sangat buruk sekali perbuatannya. Nah itu kok anaknya mau diberikan ke laki-laki tersebut hanya demi ya ada subjektif, hanya demi keuntungan misalkan, karena bisnis saya nanti biar tambah lancar nduk, kamu nikah sama dia misalkan. Ini Nabi sudah memperingatkan. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati nadhara rahmah. Dari hal-hal tersebut, yaitu orang-orang yang kita sebutkan tadi, dari hal-hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat nadharar rahmah. Jadi Pak, ini adalah termasuk peringatan untuk kita semua. Orang yang menyepelekan masjid, orang yang menyepelekan Al-Quran, orang yang menyepelekan hafalan, tidak diamalkan, menyepelekan mushaf di rumah dibiarkan saja, tidak mau dibaca, disepelekan, ini bahaya. Bisa-bisa Nabi katakan orang tersebut nanti tidak diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rahmat Pak,
Rahmat itu adalah kebaikan. Kebaikan di dalamnya rizki, kebaikan. Nah, ketika ada hukum akhirat, maka di dunia akan kena, Pak. Maka dari itu, orang-orang seperti ini nanti bahayanya di dunia akan kena ujian. Makanya ketika ada masjid, ayo minimal sehari sekali lah ke masjid, minimal, jangan sampai enggak. Ya kalau bisa 5 waktu setiap hari. Orang yang berarti mafhum mukhalafahnya, ketika orang itu menghindari masjid, masjidnya dibiarkan tidak ramai, biar masjid sepi, itu akan mendapatkan kebalikannya rahmat, mendapatkan bala. Mungkin rizkinya dibuat sempit oleh Allah. Rizki itu tidak hanya uang, kesehatan, anaknya, belajarnya, kemudian kehidupan selanjutnya. Rizki itu banyak sekali. Maka orang yang seperti itu khawatirnya nanti rizkinya disempitkan Allah. Ada mushaf tidak dibaca, ya minimal membaca mushaf ya mungkin seminggu berapa kali atau sehari berapa lembar. Apalagi ini bulan Ramadan, ayo kita semangat membaca Al-Quran. Kita niati itu adalah ayat Allah, itu adalah mushaf, ucapan-ucapan Allah. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan yang paling mulia selain ucapannya Allah. Jenengan kalau punya kitab karangannya, punya buku karangannya siapa saja, tidak lebih mulia daripada ucapannya Allah. Dari alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, itu ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamnya Allah, kalamnya Allah. Maka tidak ada yang mengalahkan. Kalau panjenengan semua belajar kitab ini, saya membaca kitab ini tadi sudah beberapa huruf yang saya baca, ada qaulun Nabi, ada berapa tadi? Kalau dihitung pahala saya secara syariat itu hanya pahala ngaji, Pak. Tapi kalau Al-Quran bukan satu pahala membaca, pahala niat baik, kemudian pahala huruf per huruf. Dalikal kitabu la raiba fih, dalika dal lam kaf alkitab alif hamzah lam kaf ta alif ba, itu berapa itu? Tapi kalau kitab ndak ada yang membandingi Al-Quran. Jenengan membaca sampai 1 halaman itu pahalanya 1, pahala ngaji, pahala ngaji. Bukan kok di pahalanya dari atas sampai bawah, kemudian ada 500 kata, 500 huruf misalkan, kemudian pahalanya 500 dikali-kali, enggak seperti itu. Hanya satu di dunia ini, yaitu Al-Quran. Jenengan baca ujung atas sampai ujung bawah, maka pahalanya sesuai dengan huruf yang jenengan baca. Hurufnya 1 halaman kok jumlahnya 500, maka 500 dikali lipat. Tapi selain Al-Quran tidak ada. Sholawat Nabi, jenengan baca sholawat Al-Barzanji dari full atas sampai bawah sampai capek, pahalanya tetap 1. Pahala sholawat, pahala hormat kepada Nabi Muhammad, pahala ngaji, pahala langsung jumlah. Tapi kalau Al-Quran, 1 huruf dipahala. Memang hanya Al-Quran, Pak. Jadi pahala kita, pahala banyak. Ngaji dapat pahala, niat ke masjid dapat pahala, sholawat dapat pahala, hormat Nabi Muhammad dapat pahala. Tapi pahalanya tetap kalah semuanya dengan apa? Dengan Al-Quran.
Kenapa? Al-Quran yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka dari itu ayo kita sama-sama untuk membaca Al-Quran, meramaikan masjid. Mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan rahmat, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma sahhil lana umurana, Allahumma syrah lana sudurana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.